dan teman-teman saya, Inaya, Ingin Dirianim, Zakiatur Rahmat, Muhammad Fahid. Nadira Hikmatullah. pada kesempatan ini kami akan menampilkan sebuah drama tentang minuman keras. Selamat Menyaksikan. Hari itu, les baru saja selesai. Inaya dan Windy memilih duduk sebentar sambil ngobrol hal-hal ringan seperti biasanya. ini tadi aku lihat burung ke kaca kelas, lucu banget deh. Iya, aku pikir itu anak baru. Suasana yang awalnya santai perlahan berubah saat Nadira dan Ira datang dengan sikap berbeda dengan ajakan yang tidak biasa. Hai, kalian ngapain? Kok norak banget sih bahas burung? Ada hal yang lebih keren tahu? Lebih keren apa? Dengan gaya sok santai, Nadira dan Ira langsung duduk seolah mereka punya sesuatu yang lebih menarik dan penuh rahasia. Lihat deh yang aku bawa hari ini, kita seru-seruan, oke? Itu minuman keras ya, aku nggak yakin, kayaknya berbahaya deh. Nggak apa-apa tahu. Itu biar kita nggak kelihatan cupu. Masa remaja kerjaannya cuma diem, belajar, tidur, ngebosanin banget. Tapi kayaknya enggak deh. Kita nggak biasa kayak gitu. Iya, takut ya. Cuman sedikit kok. Karena kemakan rayuan Ira dan Nadira, Inaya dan Windy akhirnya mengikuti ajakan itu. Dan di balik itu semua, Ira dan Nadira tersenyum puas karena rencana mereka berhasil. Besoknya semua terasa berbeda. Inaya dan Windy tidak lagi tenang seperti biasanya. Mereka menjadi mudah marah, emosi, dan kehilangan kendali. Rahma dan Wahid yang menyadari perubahan itu mulai khawatir. Kok aku perhatiin Windy sama Inaya berubah ya? Iya tahu, kemarin aja aku bilang hai dibalasnya. Itu balasan aktivitas angin. Tak lama kemudian, Inaya dan Windy lewat di depan Rahma dan Wahid. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda dari cara mereka berbicara. Aduh, kenapa sih tas ini jatuh mulu? Nyebelin banget deh. Iya, dia hari ini bikin kesel, tadi aja ada orang yang nampar aku ketemu marah. Apa sih, lihat-lihat? Kalau nggak suka bilang dong. Karena kaget dengan nada bicara mereka, Rahma dan Wahid mencoba mengajak bicara pelan-pelan, berharap bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Windy, Inaya, kita perhatiin kalian akhir-akhir ini kayak lagi nggak baik aja. Boleh nggak kita bicara sebentar? Hah? Kalian ngapain sih? Aku tuh lagi nggak mau diganggu. Iya, kalian tuh kenapa sih baru juga datang udah nanya-nanya kayak gitu? Kalian pikir kita anak kecil? Santai dulu dong. Kita cuma khawatir. Iya, kita cuma pengen ngebantu kalian. Kalau kalian pengen marah nggak apa-apa kok. Kita tetap di sini buat dengerin. Aku nggak ngerti kenapa gampang kesal. Aku juga rasanya semuanya salah. Sudah ya, duduk dulu. Tarik nafas, kita bicara pelan-pelan. Kalian kenapa? Pusing, kurang tidur. Iya, nggak enak badan. Loh, kok bisa? Biasanya kalian baik-baik aja. Kalian jujur ya sama kami, sebenarnya ada apa? Kami diajak Nadira sama Ira kemarin. Katanya supaya kelihatan keren. Hah? Diajak? Diajak ngapain? Diajak buat nyobain minuman keras itu. Katanya cuma sedikit. Katanya nggak apa-apa. Aku kira semua itu cuma bercanda, cuma gaya-gayaan. Aku nggak mikir panjang. Astaga, kalian tahu nggak? Perilaku kayak gitu bukan cuma soal keren atau enggak, tapi soal akal, iman, dan masa depan kalian. Akhirnya, setelah diajak bicara dengan baik, semuanya terungkap. Ada keputusan yang salah, ada ajakan yang diterima tanpa berpikir panjang. Kalian dengerin baik-baik ya. Teman itu bukan yang mengajak ke dosa, tapi yang mengajak kepada kebaikan. Minuman itu bukan hal kecil. Hari ini kita mau besok berubah. Mereka juga diingatkan dengan ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan minuman keras sebagai pengingat. Dalam Islam, minuman keras itu haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90, "Alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani
fajtani bula lakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berharap dan dinasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Cuma larangan biasa, khamar itu menutup akal. Kalian tahu nggak? Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap khamar adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Aku juga nggak tahu sampai segitunya. Itulah kenapa kita dilarang. Minuman keras itu menutup akal manusia dan kontrol diri. Baik, masa depan kalian masih panjang. Jangan dirusak hanya karena ingin terlihat keren. Iya, emangnya jadi keren tuh harus bikin tubuh rusak? Enggak kan? Maaf, kami salah. Kami nggak mau terulang lagi. Penyesalan mulai muncul dan mereka sadar bahwa rasa penasaran kadang membawa pada hal yang berbahaya. Bagus, tapi ada satu lagi. Kita harus bantu Ira dengan Ira juga. Iya, kita harus mengembalikan mereka ke jalan yang lurus. Langkah mereka berikutnya bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tapi juga teman yang pernah menyesatkan. Mereka mendatangi Nadira dan Ira bukan untuk marah, tapi untuk mengingatkan. Nadira, Ira, kita mau bicara. Ih, apaan sih, so serius banget? Kalau cuma mau nyalahin kami, mending nggak usah. Kita nggak mau nyalahin, cuman mau ngingetin. Kalian tahu nggak apa yang kalian lakukan itu berbahaya? Iya, kalian sadar nggak? Kalian ngajak teman ke hal yang dilarang oleh agama. Kalau kalian benar-benar teman, artinya kalian ngajak kebaikan, bukan malah sebaliknya. Tapi kami cuma mau seru-seruan aja, nggak ada maksud yang lain. Iya, kami cuma pengen mereka kelihatan gak cupu. Tapi gara-gara itu kami jadi nggak nyaman. Dan jadi sakit. Meski begitu, keseruan itu tidak boleh mengorbankan akal, pikiran, dan masa depan. Aku cuma ikut Nadira. Aku cuma penasaran. Aku pikir kalau aku ajak mereka, aku nggak bakal merasa salah sendirian. Maka dari itu, hati-hati dengan rasa penasaran. Setan selalu memulai dari hal yang terlihat kecil, tapi ujung-ujungnya merusak. Yang penting, sekarang kalian sadar, Allah selalu membuka pintu taubat sebelum terlambat. Maaf, kami gak nyangka efeknya sampai kayak gitu. Iya, kami salah. Kami janji nggak bakal ulangi kesalahan itu lagi. Hari itu menjadi titik balik bagi semuanya. Mereka belajar bahwa keputusan kecil bisa membawa dampak besar dan bahwa menjadi baik jauh lebih bermakna daripada sekedar ingin terlihat keren. Semoga kita selalu memilih jalan yang benar, menjauhi yang dilarang, dan dikelilingi teman yang membawa pada kebaikan.